Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 SDIT Insan Mulia Surakarta yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atas iman yang masih melekat dalam hati kita dan kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anakku semuanya kita termasuk umat Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hari berganti dengan hari, kemudian pekan ganti dengan pekan, bulan berganti dengan bulan. Masya Allah, kita akan bertemu, yaitu bulan yang sangat mulia, tamu istimewa yang dipilihkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita wajib menyambut tamu istimewa itu dengan cara istimewa, yaitu Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, yaitu bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh barakah. Mari di bulan Ramadan ini kita sambut dengan amalan-amalan terbaik kita. Kita persiapkan amalan-amalan yang paling baik. Barangkali ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi diri kita. Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan mewajibkan bagi orang-orang beriman yaitu berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma arhamna bil Quran, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat yang telah terdahulu agar kalian itu menjadi hamba yang bertakwa. Jadi anak-anakku semuanya, kita sebagai orang yang beriman diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa di bulan Ramadan selama 30 hari. Maka mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan sukacita. Meskipun saat ini kita sedang mengalami ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, virus corona ini, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus ini sehingga kita bisa mudah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anak semuanya, tentunya dengan kedatangan bulan Ramadan ini harus kita persiapkan dengan baik-baik. Kita berbekal dengan sebaik-baik bekal karena kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Nah, ada beberapa bekal atau persiapan yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh maghfirah ini dengan beberapa bekal. Yang pertama yaitu perlu diingat bahwasanya kita harus berbekal dengan keimanan dan juga keikhlasan. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan
ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa 1 tahun yang telah lewat. Anak-anakku semuanya, bahwasanya kita manusia tidak luput dari berbuat dosa ya. Kalau kita hitung mungkin tidak terhitung dosa-dosa kita yang kita lakukan selama 1 tahun yang telah lewat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memilihkan bulan Ramadan ini 1 bulan penuh untuk menghapus dosa-dosa kita, yaitu dengan cara kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, di dalam hadis ini bahwasanya menekankan bahwasanya kita puasa itu harus dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa ini kita barengi dengan niatan-niatan yang batil, niatan-niatan hanya mencari pujian dari orang lain ataupun yang lainnya. Maka puasa itu tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bekal yang pertama adalah mari kita luruskan niat kita, mari kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal yang kedua yaitu adalah kita mempersiapkan amal yang terbaik ya. Tadi di depan sudah kita katakan bahwasanya mungkin ini adalah Ramadan, ini Ramadan yang terakhir bagi kita, maka kita persiapkan dengan baik-baik, kita siapkan amalan-amalan terbaik kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla, kullu amali ibnu adam lahu illa shaim fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya setiap amalan Bani Adam itu untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Maka puasa itu Allah Ta'ala yang akan membalasnya sendiri. Maka mari anak-anakku semuanya kita sambut puasa ini dengan sukacita, kita sambut dengan berbagai persiapan amalan-amalan terbaik kita, karena janji Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala yang akan membalas amalan puasa ini. Seperti itu. Kemudian cara yang ketiga yang perlu kita persiapkan adalah manajemen amalan kita. Nah, perlu kita rencanakan. Jadi suatu keberhasilan itu tidak lepas dari persiapan yang matang. Mari kita rencanakan amalan-amalan apa yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan. Nah, ada beberapa amal yang perlu kita laksanakan untuk menghadapi bulan Ramadan, yaitu diantaranya yang pertama adalah yaitu tilawatul Quran, di mana Al-Quran ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran. Yang Al-Quran adalah berisi petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan dan petunjuk dan juga pembeda. Maka dari itu kita di bulan Ramadan ini mari kita banyak tilawah, kita banyak membaca Al-Quran, kita target dalam 1 hari diusahakan ya, bila bacaannya sudah lancar, bila 1 hari bisa tilawah 1 juz dalam 1 hari, atau kalau mempunyai kemampuan lebih boleh kita lebihkan, bisa 2 juz atau 3 juz sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, itu juga bisa kita ambil contoh bahwasanya umat-umat terdahulu atau para salafus soleh, generasi yang telah dahulu itu masya Allah ketika Ramadan itu beliau mempersiapkan atau beramal dengan yang sangat luar biasa. Contohnya saja yaitu Utsman bin Affan, yaitu sahabat Rasulullah SAW, ketika Ramadan itu beliau tilawah Al-Quran dalam 1 hari itu khatam 2 kali. Nah, lebih lagi yaitu Imam Syafi'i yaitu tabi'in, beliau dalam 1 bulan itu di luar sholat beliau itu mampu mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Masya Allah. Nah, itu di bulan Ramadan perlu kita rencanakan berapa kali mau kita khatamkan Al-Quran. Ya minimal 1 kali kita khatamkan.
Kemudian amalan yang lain yaitu mendirikan sholat tarawih atau sholat malam. Nah itu amalan yang paling utama setelah sholat, yaitu sholat malam. Yaitu sholat malam merupakan juga amalan yang sangat besar pahalanya. Jadi maka jangan kita lewatkan amalan-amalan di amalan tarawih, sholat malam pada bulan Ramadan, karena itu juga merupakan sangat besar sekali pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang lain yang perlu kita laksanakan adalah yaitu memberikan buka puasa kepada orang lain, karena memberikan buka puasa itu juga pahalanya seperti orang yang berpuasa. Maka mari kita juga rencanakan juga untuk memberikan buka puasa kepada orang lain. Dan juga amalan yang lain yang perlu kita laksanakan yaitu adalah memperbanyak infak, memperbanyak sedekah, karena sedekah itu minimal dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali lipat dan sampai lipatan yang tidak terhingga. Dan yang lain juga, amalan-amalan yang lain mari kita tingkatkan ya, seperti sholat-sholat sunnah, kemudian sunnah-sunnah yang lain mari kita tegakkan juga agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas dan menjadi tujuan akhir dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu yang perlu kita persiapkan adalah doa terbaik kita. Ya, dengan adanya ujian ini, mari kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar bencana ini juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbanyak berdoa kepada Allah taala, bersimpuh kepada Allah taala, meminta belas kasih Allah Subhanahu wa taala agar musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, seperti sedia kala, seperti itu. Dan mudah-mudahan dari beberapa tip atau persiapan-persiapan ini dapat memberikan kita motivasi, dapat memberikan kita bekal persiapan lebih matang lagi untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, mungkin ini sedikit bekal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan tadkirah, peringatan terutama bagi saya sendiri dan kepada anak-anak semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita hingga kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita husnul khotimah insya Allah. Ada benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan atau kelemahan itu datanya dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Aku lupa lihada, astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.